Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam market boring ya. Ya dia di situ-situ. Tapi walaupun boring ada rezeki saya. So semalam dapat ya, begitu keluar data itu GDP, wah GDP gila dipoles naiknya kan. Dia langsung drop ya, langsung siap TP. Untung saya TP semua. Udah ragu karena dia selang beberapa jam kemudian ada bond yang kurang yakin bond. Bener bond jelek sekali. 7 years not auction itu bond yang 7 tahun juga drop minggu. Semua bond dropnya ngeri gitu ya. Ya GDP menguat, dolar agak menguat tapi bond itu keluar, gold mantul balik hijau gitu. Ya, tadi pagi saya bangun deh, mantul balik dia, untung saya TP. Di semalam di kripto juga koin itu ada yang saya short juga dapat rezeki. Ya adalah semalam ya. Kalau hari ini belum nggak masuk untuk kripto. Tadi pagi saya udah masuk gitu. Nanti kita bahas. Sebelum kita ke sana kita lihat dulu. Ini saya buat video posisi market cap di 2 triliun, 08 billion, masih drop 0,5%. Volume juga drop. Ya hari ini udah Jumat ya. Nah dia keluar data PCE ya hari ini. Ini drop 18 hampir 19%, volumenya di 67,2 billion. BTC Dominance naik dikit lagi, kemarin 56 nih 56,1 ya. Altcoin ya mulai tergerus lagi, men-thread lagi kalau dia menguat. Fear and Greed di 46 netral. Ini sekarang saya buat video posisi BTC di 58.900 something ya, 58,9. Rada merah. Ethereum di 2.513, BNB 531, Solana 138, XRP di 56 sen. Tron si Justin Sun Cuki dia main terus itu, dia tahan dan naik hijau di 16 sen. Tron lain altcoin pada sedikit terdiskon ya. Fed koreksi dia ya. Artificial super coin ASI terdiskon 5%-an ya, di $1.11. Ya agak tergerus dikit dengan dominance yang naik dikit, langsung dia altcoin ini yang nggak bersahabat. Kita lihat event hari ini PCE ya. Semalam saya udah yakin dia hijaukan, dia poles hijau GDP, tapi nggak nyangka di atas forecast lagi ya. Padahal dia dari 1,4% naik 2,8%, udah double itu di poles. Nggak tahu di atasnya 3% ya. Makanya waktu keluar data gold langsung longsor dia. Longsor, nggak taunya mantul balik saat keluar data bond ya. Bond parah sekali. Ini GDP price index juga di atas dari forecast ya. Yang quarter per quarter dari 28 estimasinya naik 3%. Itu GDP price index juga quarter per quarter yang forecastnya 2,3 dan naik 2,5 ya. Data gembel agak drop dia semalam, drop tipis. Nah tadi pagi saya cek, saya bangun pagi nunggu dia buka market lagi, gitu buka market saya langsung masuk lagi ambil posisi sell gold tadi pagi ya.
di 2521 tadi pagi saya ambil posisi sell karena saya pikir event hari ini kayaknya dolar masih bisa menguat gitu ya. Dolar masih bisa menguat kalau lihat dari untuk data hari ini. Itu nanti sebelum masuk market Amrik dia jam 5 berarti Indo jam 4 sore lah ya. Itu Euro CPI. Euro CPI mengalami penurunan ya, penurunan ya, mungkin mata uang euro bisa menguat, convert to emas mungkin bisa drop juga. Kalau dia euro ke dollar mungkin juga bisa lebih menguat ya. Karena lihat dari ininya dipoles juga euro CPI-nya turun, yang sebelumnya 2,9 diperkirakan 2,8 core-nya ya, yes over yes. Terus CPI indeksnya lumayan perkiraan turunnya tuh ya, itu 2,6 diperkirakan 2,2. Wah, ini lagi di setel untuk menguatkan fiat mereka kayaknya. Nah terus malamnya market di sana pagi jam 8.30 waktu Eastern Time New York ya. Itu kalau lihat core PCI-nya ada kenaikan ya. Kalau dia ada kenaikan ya dolar agak baik gitu. Karena konsumsi expenditure-nya naik ya. Consumption. Itu dia naik dikit core-nya 2,6. Sebelumnya ini forecast-nya estimasi 2,7%. Kalau itu yes over yes-nya, kalau month over month-nya nggak berubah 0,2, forecast juga 0,2 ya. Di PCE price index-nya ada kenaikan, yes of yes atau month of month ada naik sedikit gitu. Nah ini mungkin yang bisa ini. Terus 945, udah Kanada juga ada GDP juga ya. Lihatlah Chicago PMI. Nah, PMI sebenarnya drop ini. Ya, tapi kayaknya mereka nggak ngambil data ini lah. Malam ini mungkin market bandar ambil untuk olah market, diambil data yang dari PCE kayaknya. Ya. Saya rasa malam ini gold bisa koreksi ya. Terus dia juga nggak ada lagi rilis data bond di hari Jumat ini. Semalam terakhir yang bond 7 tahun. Jadi 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun semua anjlok parah gitu. Ya. Nah, itu salah satu indikator. Ini sebagai masukan buat Cuan Army ya. Diperhatikan market itu bagus nggak bagus ya. Kalau kamu lihat kenapa para paus globalis buang-buang barang stock market, salah satu indikatornya bond. Saat bond sudah drop begini, udah uninverted ya, itu mereka pasti jual barang. Makanya kamu lihat Warren Buffett jual barang terus. 2 hari kemarin masih jual saham, dia udah lepas beberapa kan, terus masih ada yang dia keep belum habis. Itu Bank of America kemarin 2 hari lalu dia jual lagi ya, dia masih buang barang terus gitu. Nah itu salah satu tanda-tanda mereka udah tahu market ada saatnya akan crash gitu ya. Itu salah satu indikator saat lihat bond ya, karena dia cetak bondnya itu udah dia cetak terlalu banyak, hutang debtnya naik. Sekarang dia cetak lagi bond, nggak ada yang beli ya, nggak ada yang beli. Bank sentralnya Fed cetak uang lagi ya, cetak uang bukan siram market, cetak uang itu untuk beli bondnya gitu ya. Nah
sebenarnya inflasi nggak akan turun, dia semakin cetak ya makin hancur mata uangnya, di mana mata uangnya udah semakin lemah, nggak ada yang pakai ya. Nah itu tinggal bom waktu kehancuran dolar, makanya mereka buang-buang barang gitu ya. Itu bond ini salah satu indikator kuat yang selalu dipantau ya. Kalau bond sudah nggak inverted ya, uninverted, nah itu udah wanti-wanti. Kapan kejadiannya mereka nggak akan tahu pasti, 3 bulan kemudian, 5 bulan, 6 bulan kemudian. Yang penting mereka udah udah wanti-wanti, mereka udah mulai lepas barang gitu. Jadi kalau kejadian mereka nggak kena, justru ada duit serok barang murah gitu. Itu selalu, makanya bond hati-hati. Minggu ini dropnya ngeri bond ini ya, sangat uninverted. Minggu ini yang bond 2 tahun, yang 5 tahun, yang 7 tahun. Kemarin itu yang 5 tahun saya pikir nggak drop banyak, ternyata dropnya juga kenceng. Nah semalam yang 7 tahun juga dropnya kenceng, dari 4 poin sekian drop ke 3,7. Itu sekali drop gitu, nah itu salah satu indikator yang udah harus waspada ke depannya. Makanya mereka pada buang-buang barang ya. Dan perusahaan-perusahaan franchise yang gede-gede semua udah pada teriak nggak ada duit. Pada ini hari ini, kalau Anda nggak di Amerika, Anda nggak tahu banyak yang besar-besar kayak hari ini Best Buy itu juga gede gitu ya. Di Amerika banyak dia, dimanapun kita ya, kita mau beli elektrik lah, mau beli apa, barang-barang elektronik gitu, di situ gitu, laptop di Best Buy gitu. Itu juga udah running out of cash, udah teriak kasnya kering gitu. Jadi makanya kalau kita lihat dengan perusahaan-perusahaan manufacturing yang drop, terus franchise, perusahaan-perusahaan gede yang udah punya ratusan cabang, terus tutup ya kan, produksi turun, penjualan nggak ada, bangkrut satu persatu. Kok bisa ekonomi terus baik? Itu kan kita question. Nah sekarang bondnya nggak laku lagi ya, justru drop terus, defisit ya, terus uninverted. Ya dari bond aja dia udah defisit bunga yang dibayar itu. Jadi masalah ini kita cuma harap dia poles sekali lah. Kalau bisa dia QE, dia siram duit. Harapan kita cuma satu, bukan cut rate ya. Cut rate ini tidak, cut rate bisa saja market koreksi. Masih ada yang tanya, padahal saya udah pernah jelaskan kemarin itu, kok kalau cut rate gimana perkiraannya? Nggak ada yang tahu market ya, nggak ada yang tahu pasti, karena dari histori ada naik ada turun, tergantung tanggapannya gimana. Dan saya udah analisa pribadi saya perkirakan kalau dia cut 0,25 mungkin market nggak banting gitu. Tapi kalau di atas itu ya market bisa aja dibanting gitu ya. Tapi overall nggak ada yang tahu, hanya market maker yang ini nanti gimana ininya ya. Jadi yang kita tunggu itu siap jauh-jauh hari, harap dia duluan early, lebih cepat cut rate, karena saya tunggu QE-nya. Tapi ini udah mulai mau habis, penghujung kuartal 3, nanti masuk kuartal 4 itu harapan untuk QE-nya di tahun ini agak makin tipis persentasinya. Tapi bukan berarti nggak hope ya, saya masih menaruh hope. Dia lakukan QE sekali, dia siram duit gitu, biar ada lonjakan sedikit market gitu. Kalau bisa altcoin disorong balik gitu. Tapi ya namanya harapan, ya lihatlah ke depannya, beberapa bulan ke depan apa yang ini kan. Paling tidak kita harus lihat dulu lah, andai kata September ini dia cut rate, gimana reaksi market. Itu yang utama ya kan. Nggak ada yang tahu pasti gimana, begini begitu, banyak yang bahas akan begini akan yang pastinya dari histori sering meleset karena tiba-tiba market drop.
Ada yang pikir drop, terakhir dia cut, itu justru market naik hijau. Jadi nggak ada satu patokan gitu, ya. Tergantung ini, kita cuma analisa ya, yang perkiraan saya gitu. Andai kata dia cut 0,25, mungkin market nggak akan buangan, ya. Kalau dia cut 0,50 apalagi 0,75, itu market akan buang, pasti merah saya rasa, ya. Bukan pastilah, lebih persentasinya lebih besar gitu. Yang gitu nggak ada yang pasti, nggak ada yang tahu pasti gitu, hanya Fed dan market maker yang tahu, ya. Jadi itu aja pembahasan di hari Jumat ini. Saya hari ini untuk kripto nggak trade, agak ragu arahnya mau kemana, belum ini. Cuma saw tadi pagi saya masuk, pas saya tungguin dia buka market di 2521, saya udah langsung ambil posisi sell karena saya lihat malam ini mungkin dolar masih bisa menguat dikit, ataupun ya dari efek CPI, euro sama ini kayaknya gold bisa koreksi hari ini, ya. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Jumat ini, ya. Buat teman-teman yang muslim, jangan lupa walaupun kalian lihat market nggak seret, lagi patah semangat, jangan lupa, jangan ini, tinggalkan sholatnya, berdoa terus agar rezekinya dilancarkan, dibukakan pintu rezekinya. Oke, jadi begitu aja video di hari Jumat ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.